Oke, selamat siang Sobat ID Jatim dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kita mendapat kesempatan yang sangat luar biasa dengan tamu kita atau pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Sudarsono, SPP Konsultan. Dokter mungkin terlebih dahulu dan ada di hadapan saya saat ini, dan juga saya sebagai host pada siang hari ini, saya Mayvi Isnoviana atau Pinky, dan kita akan membawakan suatu persoalan atau problem yang sekarang nampaknya mulai marak lagi, yaitu tentang virus COVID dengan varian terbaru atau varian XBB. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu pemateri kita, Dr. Sudarsono, SPP Konsultan. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Dr. Mervi. Ji, sehat, Dok? Alhamdulillah. Sehat sih, Dok. Sehat semua ya. Alhamdulillah, Dok. Ji, alhamdulillah. Karena akhir-akhir ini kan mulai marak ya, Dok. Jadi artinya sudah mulai naik lagi nih trennya, Dok, ke atas. Jadi betul. Sesuatu yang orang mungkin sudah mulai abai ya, Dok, dengan namanya prokes itu mungkin sudah terlalu bosan, tapi ternyata kok beberapa hari ini malah mulai ada peningkatan. Jadi Dokter, kalau menurut Dokter sendiri pada saat ini kenaikannya sudah berapa kali ya, Dok, dari yang pertama kali ditemukan di XBB-nya, Dok? Penyakit varian yang baru ini. Ya, jadi secara umum ya, khususnya saya bicara tentang Surabaya, karena kita memang areanya di Surabaya, itu memang ada peningkatan memang ya, ada peningkatan dari hari ke hari ya, kurang lebih dalam waktu 1 bulan ini ya. Dok. Nah, itu kenaikannya per hari ya, sebagai contoh ya, untuk yang tanggal kemarin lusa, yaitu tanggal 10 itu sebesar terkonfirmasi 1038 ya, lebih dari 30-an ya. Kemudian 1 hari kemudian naik menjadi 138.297. Jadi kalau kita hitung-hitung itu sekitar 1,9% kenaikannya itu dalam per hari. Ya. Demikian pula dengan yang rawat inap, itu juga ada peningkatan dari ke hari ya. Contohnya ya sama, saya ambil dari data per tanggal 10, kemudian saya lihat tanggal 9, kemudian tanggal 10-nya kelihatan memang ada kenaikan pasien COVID yang terkonfirmasi yang memerlukan rawat inap itu sebesar 2,1% ya. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya suatu angka yang cukup perlu kita seriusi ya, karena sebelumnya itu hampir flat. Ya, demikian yang kondisi yang sebenarnya. Nah, kita tidak tahu apakah ini suatu strain baru yang kita sebut sebagai Omicron XBB ya, tapi secara umum ya tetaplah ada kenaikan, apakah itu XBB atau tidak. Demikian, Dr. Mayvi. Dr. Sudarsono, terima kasih. Tentunya sahabat-sahabat ID Jawa Timur dimanapun Anda berada, bahwa hal yang perlu kita garis bawahi ternyata ada peningkatan. Nah, peningkatan ini yang tentunya banyak sebabnya ya, Dok. Apakah salah satu sebabnya juga dikarenakan orang sudah mulai abai atau mulai lelah ya, Dok? Ya, betul sekali ya. Jadi kalau kita lihat ya, memang dari kita lihat fenomena ya sehari-hari di akhir-akhir ini ya, prokes itu sudah mulai dikesampingkan ya. Sebagian masih tetap ketat di dalam prokesnya, tapi sebagian sudah mulai tidak mengindahkan lagi prokes ya. Kita bisa melihat masih mulai banyak kerumunan ya, acara-acara yang yang membuat ada kerumunan itu kan sudah mulai banyak ya. Kegiatan-kegiatan, apakah itu kegiatan seminar atau kegiatan pernikahan dan sebagainya, itu hampir semuanya sudah mulai offline ya. Jadi itu artinya sementara virus itu masih ada, si virus masih ada. Nah, itu salah satunya mengapa itu yang menyebabkan ada peningkatan ya, jumlah kasus-kasus COVID. Nah, itu tidak jadi itu merupakan salah satu yang menyebabkan apakah ini virus yang ada ini yang kita kenal sebagai virus XBB yang merupakan varian terbaru ini mempunyai daya tular yang lebih besar. Ya, memang secara teoritis begitu ya, tapi juga
tidak faktor yang tadi, yaitu faktor kerumunan prokes ya, prokes kerumunan, masker mulai banyak sudah tidak dipakai lagi dan sebagainya. Itulah yang membuat mengapa ada kenaikan ya kasus-kasus dari hari per hari. Nah dokter, kemudian kan mereka pasti masyarakat pun pasti bilang, loh saya kan sudah divaksin, artinya vaksin ini bahkan sudah 3 kali vaksin. Apakah ini tidak bisa membentengi mereka ya dok? Artinya mereka bilang saya udah divaksin dan saya udah bosan dengan harus pakai masker kemana-mana. Memang saya lihat sih fenomenanya betul ya dok. Kalau kita mulai masuk mall, yang namanya Peduli Lindungi sudah lewat-lewat aja dok. Jadi kita sudah nggak boleh, bukan nggak boleh, tapi sudah nggak klik-klik lagi. Artinya sudah dipersilakan masuk dengan bebas gitu dok. Jadi apakah ini kemudian mereka ini mungkin bertanya dok, apa ya perbedaannya kira-kira yang dari XBB ini dengan virus yang sebelumnya ya dok ya? Jadi gini ya, jadi memang ini yang menarik ya untuk dicermati yang mengenai bahwa satu, banyak orang sudah mulai meninggalkan prokes karena merasa sudah divaksin. Itu satu ya. Tapi sebenarnya vaksin itu kalau saya amati ya, karena kebetulan saya juga masih aktif merawat pasien-pasien COVID ini ya, sekarang ini sampai berapa banyak ini yang sedang saya rawat. Itu saya perhatikan memang rata-rata memang sudah tervaksin. Ya. Sudah tervaksin, ada sebagian yang tidak divaksin. Nah, saya melihat itu yang sudah divaksin itu ringan-ringan saja. Jadi ada berbeda ya dok ke posisinya ya. Kemudian sedangkan yang tidak divaksin, belum pernah vaksin, itu memang lebih berat. Itu fenomena yang saya lihat. Gitu ya dok, karena dokter berpraktek sehari-hari melayani pasien sehari-hari. Jadi saya perhatikan mereka yang sudah divaksin 2-3 kali itu biasanya ringan-ringan aja. Ya. Yang sudah divaksin itu ringan. Ada memang yang sudah divaksin ya sampai 2-3 kali. Ya sebagian kecil memang berat. Itu tidak lepas karena memang satu pasien yang tersebut itu punya komorbid yang banyak. Ada komorbidnya ya dok. Itu adalah yang saya lihat sepintas ya selama beberapa hari dokter merawat ini. Itu ada ternyata yang jadi teman-teman sahabat atau sahabat ID di Jawa Timur dimanapun Anda berada, sebetulnya vaksin itu memang mungkin pelindung kita pertama ya dok. Kemudian pelindung yang kedua adalah tadi ya dok, prokesnya tetap harus ya. Jadi tidak berarti bahwa kalau kita sudah divaksin kemudian ternyata kita lepas, kita bebas dari virus ini gitu ya dok. Jadi tetap. Jadi saya klarifikasi. Ya, jadi artinya COVID kalau memang kita terpapar ya. Jadi kalau kita masker dilepas, ya kita berada di kerumunan, mungkin salah satu di antara kita itu ada yang terkena ya dok, betul COVID. Kita terpapar kan. Iya betul dok. Nah, ya tetap terpapar, namanya terpapar. COVID tidak bisa membentengi bahwa orang itu yang tidak terpapar menjadi tidak. Yang tidak menjadi terpapar ya masker. Iya, jadi masker. Kemudian jaga jarak dan seterusnya. Ya, tapi kalau sudah, cuma yang sudah tervaksin itu mungkin si virus itu tidak akan melakukan proses kalau di dokter proses patologis yang lebih jauh ya, karena kekebalan yang ada pada pasien yang kebetulan sudah terpapar dan sudah divaksin. Menurut dokter selama dokter kan merawat pasien-pasien ini ya dok, apakah ada perbedaan ya dok? Ada perbedaan yang berarti jadi dari pasien yang dulu, pasien yang awal kita kena Omikron yang di awal dengan pasien yang sekarang, itu apakah ada perbedaan yang sangat signifikan ya dok pada saat gejala yang ditimbulkan pada pasien yang dirawat dokter? Iya, sebenarnya begini. Jadi kalau gejala tidak berbeda banyak. Ya, jadi biasanya itu lebih banyak ke saluran nafas atas. Jadi dia sampai ke paru. Itu sebagian besar sama Omikron yang dulu yang belum XBB ya seperti itu. Ini sama seperti itu. Jadi tidak berbeda. Jadi cuma memang ada teori yang menyatakan bahwa ini daya tularnya lebih tinggi. Nah, ini juga harus kita lihat kembali karena apa? Ya karena memang kita sudah lebih banyak meninggalkan protokol kesehatan. Nah, itu yang barangkali perlu kita juga ingatkan kembali ya dok, betul, karena
Sudah mulai abai Iya. orang-orang karena terlalu capek untuk ini ya dok. Iya dok. Kemudian dok, kalau misalkan semisalkan dok, seseorang yang seperti saya nih dok terpapar gitu dok, apakah juga saya perlu isolasi mandiri di rumah, dan kemudian apakah saya tetap harus misalkan hanya mungkin ringan ya dok, kayak seperti mungkin hanya flu mungkin dok, apakah saya tetap harus konsul ke dokter ataukah saya hanya isolasi di rumah saja ya dok? Mungkin itu timbul juga dari pertanyaan rekan-rekan di luar Iya. sana. Jadi kalau memang terpapar ya, kemudian hasilnya swabnya apakah itu antigen atau PCR-nya positif, ya sudah berarti terkonfirmasi dan harus ada isolasi. Isolasi itu bisa di rumah sakit sambil dilakukan perawatan, bisa juga di rumah sakit kalau memang keluhannya ringan-ringan saja, Di ya rumah tetap aja. isolasi. Nah, 5 hari pertama itu, ketika orang Oh, itu bergejala, iya dok. itu daya tularnya menulari orang lain itu besar. Oh tinggi ya dok. Jadi 5 lima hari hari pertama, pertama itu iya, paling tinggi ya dok. Nggih, iya. nggih. Jadi oleh karena itu, ya tetap isolasi apakah walaupun ringan dan bisa dilakukan di rumah. Oke, kalau begitu dok, isolasi mandirinya misalkan di rumah, apakah cukup 1 minggu dok, atau atau mungkin ya sudah, karena kita lihat katanya tadi dokter menyampaikan ya 5 hari itu 5 hari itu adalah rawan-rawannya. Iya. Apakah kita selepas hari ke-6 kita sudah boleh lepas isolasi mandiri kita, atau sebaiknya diteruskan sampai seminggu ya dok? Atau saya dengar kan ada yang 7 sampai 10 hari dok. Bagaimana ini dok? Ya, memang ini jadi sering menjadi Polemik kontroversi ya dok, iya. polemik Ada polemik Itu ya dok. seringkali kita membuat suatu protokol yang sama gitu ya. Nggih. Kapan sih orang itu boleh bebas untuk kontak dengan Orang masyarakat, lain, ya, nggih. termasuk keluarga tadi. Keluarga, Ya. nggih. Jadi memang ada yang harus PCR lagi Ya, ya. Nah, nggih. kalau PCR lagi itu kan juga ada cost-nya. Ya. Betul. Nah, ada yang menyatakan bahwa pokoknya cukup 3 hari bebas ya dari keluhan, terutama demam. Nggih. Itu sebenarnya sudah aman. Oh, Tidak kalau perlu sudah. tidak perlu PCR ulang ya, dan itu memang cukup aman untuk bisa bersosialisasi lagi. Ya. Jadi, nah itu memang sangat tergantung kepada lingkungannya. Oke, iya dok. Ya, kalau Iya. lingkungannya oke, nggak ada masalah ya, udah 3 hari bebas ya, nggak ada keluhan, terutama demam, ya nggak apa-apa, yuk kita sama-sama. Tapi Nggih, kalau nggih. ada lingkungan yang merasa khawatir, ya itu juga lain lagi persoalannya, ya. Iya. Ya inginnya ya buktikan kalau memang Iya. PCR-nya sudah negatif. Itu Betul. menjadi sampai sekarang itu masih menjadi polemik. Ya. Nggih. Jadi ini mau ngikuti yang Yang mana gitu ya dok, ya. betul. Karena saya mendengar juga begini dok, jadi begitu bekerja di perusahaan nih dok ya, Iya. kemudian dinyatakan dia positif. Setelah itu kan dia dokter sampaikan udah bebas demam dan udah 7 hari. Kan dia mau masuk nih, tapi Iya. perusahaannya bilang ya kamu harus PCR lagi. Nah, kemudian dok, yang boleh saya belum tanyakan dok, PCR itu sebetulnya sebaiknya dilakukan apakah setelah kita bebas demam 7 hari tadi, ataukah kita tunggu sampai 2 minggu ya dok? 2 minggu itu Iya. kita PCR, atau yang 7 harinya kita cukup swab antigen saja gitu dok? Bagaimana Iya. dokter? Jadi begini ya, jadi PCR itu memang gini ya, PCR itu punya sensitivitasnya luar biasa Oh, tinggi. nggih. Bahkan ada teoritis, PCR itu akan selalu positif karena saking Tingginya ya sensitifnya, dok, iya. saking sensitifnya ya dok. Ya? Kumannya, virusnya tinggal Sedikit. sedikit saja sudah masih positif, ya, bisa sampai lama, bisa sampai 1 bulan lebih. Ya, Baik, jadi dok. tapi yang virus yang sisa-sisanya, bahkan virus yang sebenarnya sudah mati itu juga positif. Jadi orangnya itu sebenarnya kan aman, Iya, virusnya iya, sudah mati. betul, betul, Ya. betul. Jadi ya sebenarnya ya tidak perlu harus Nggih. begitu. Nah, kecuali antigen. Oh, baik dok. Nah, tapi antigen kita kan belum benar. Antigen itu spesifik seperti PCR ya. Jadi sama-sama kalau antigen positif berarti memang ada virus, Iya. ya, virus SARS-CoV-2 seperti halnya juga PCR. Tapi si antigen itu perlu dalam jumlah yang banyak virusnya baru positif. Oh, begitu ya. Jadi Iya. kalau virusnya jumlahnya Iya. banyak, baru antigennya akan positif. Iya. Sedangkan kalau PCR, walaupun sisanya Iya, sekalipun bahkan yang masih tetap positif. ya, itu yang menarik. Oh. Tapi oleh karena itu memang kalau kita mengandalkan PCR ya tentunya orang itu nanti kalau memang ternyata dia jatuh kepada
kondisi yang saya sampaikan tadi, di mana virusnya sebenarnya sudah mati atau sangat sedikit, sebenarnya sudah aman aja, Oh iya Dok. positif kan Nggak ya, kerja-kerja ya Dok. Tetap itu aja ya. jadi tetap Sementara disuruh isolasi terus padahal harusnya sudah bisa iya, karena beraktivitas. orangnya sudah baik, tidak ada Oh. keluhan dan sebagainya. Ya, Berarti itu memang mohon maaf Dok saya potong. iya, Berarti iya, memang yang pertama adalah bahwa sebetulnya kalau kondisinya sudah sehat, artinya bebas demam dan mungkin udah flu-nya tidak ada dan mungkin swab antigennya dia negatif ya Dok. iya, Jadi kita belum masuk ke PCR nih, iya, tapi berarti sebetulnya setelah 7 hari atau tetap bilang kan 3 hari ya Dok, tapi iya, mungkin amannya mungkin 5 lah Dok ya, iya, 5 hari 7 hari itu berarti sebenarnya pasiennya sudah kita sudah iya. bisa beraktivitas ya Iya, Dok. sebenarnya begitu. Jadi cuma memang di dalam pedomannya memang kita tidak memeriksakan antigen ulang. Oh, Ya. tidak itu ya, Ya, tidak ada protokolnya untuk Nji. menyatakan bahwa orang itu sudah bebas dari isolasi tidak ya. Oh, Tapi Nji. kalau kita lihat secara rasionalisasinya ya. Jadi Nji. mestinya kalau dulunya PCR positif, antigennya positif. Nah, sekarang setelah sekian hari PCR-nya sudah negatif. Masih positif. Nji. Antigennya negatif, berarti kan sudah ada penurunan. Oh iya betul Dok. Tadi kan patokannya Iya. kalau di antigen itu virusnya itu Iya. banyak, Iya. dia akan positif. Iya. Tapi kalau yang di PCR itu walaupun sudah mati pun virusnya tetap Iya, terdetek ya. Nji. betul. Cuma ini memang bukan menjadi suatu pedoman Betul, antigen Nji. sebagai ukuran bahwa memang orang itu sudah Sehat betul ya gitu ya. negatif, Tetap ya. harus ada selain tadi ditinjau dari kebiasaan dan juga Iya. mungkin bagaimana kondisi penyakit demamnya apakah sudah Iya. turun atau tidak ya Dok. Baik Dokter, berarti kalau kita sebenarnya di Indonesia sendiri Dok, apakah ada, kan kita tahu bahwa dulu SARS-CoV-2 kan dari Cina ya Dok ya. Kemudian Iya. apakah kita di Indonesia ada jadi dia kan bermutasi nih Dok, virus ini Iya, Dok. betul. Dan bermutasi, dan apakah di Indonesia ditemukan varian yang memang artinya asli dari kita Dok? Ada asli dari kita Dok? Kalau seperti itu ya, saya belum mendengar ya Gitu, Nji, Dok. bahwa asli ya. Iya, artinya memang itu, mutasinya di kita ya, Dok. belum. Nji. Cuma memang kebanyakan itu memang dari sana, dari Cina, Cina, yang kemudian Nji. menyebar ke satu area ke area, kemudian sampai ke negara yang lain yang kemudian Nji. kita kenal sebagai pandemi COVID. Nji. Sepengetahuan saya ya Dok, jadi artinya virus ini kan dia bereplikasi ya Dok, Iya. tapi replikasinya tidak sempurna gitu ya Dok Iya. ya, sehingga dia menimbulkan varian baru. Dan menurut dokter, kalau virus XBBB ini apakah fatal juga Dok? Artinya menyebabkan kematian juga Dok? Iya. Jadi gini. Jadi untuk mengetahui bahwa itu XBB atau bukan, Iya. ya itu kan sebenarnya kan ada mutasi ya pada gen spike-nya itu ya sebagai gen. Nah itu kita nggak bisa dari PCR biasa yang konvensional itu, harus dengan namanya whole genome sequencing. Oh, whole genome Nah sequencing. sebenarnya ya kita sekarang ini lebih enak ngomong ini adalah COVID era Delta dulu. Oh iya, kemudian betul, Dok. Era Delta, dulu Alpha, era Delta, kemudian era Omicron, sekarang era era XBB. XBB. Ya, lebih enak gitu. Nji. Nah, kalau sekarang saya bisa nyebut ini adalah era XBB, XBB. ya. Nah, dalam hal pengobatan, ya diagnosa dan pengobatannya, kita ya nggak perlu sampai wah ini XBB apa bukan. Ya, Oh, XBB itu iya atau bukan, itu ya perlu dari segi ilmiah. Ya, Nji. jadi suatu negara harus ada surveillance bahwa memang ada mutasi terus-menerus, ya itu penting. Tapi dalam keseharian itu tidak perlu ini XBB atau bukan. Iya, Yes, kita nggak perlu ya, pokoknya diobati sama seperti virus ini karena ya Dok. obatnya ya sama saja. Oh, Nji, Dok. Obatnya Nji, Dok. sama saja. Sama ya Dok obatnya, Sama, nggak ada ya. bedanya. Mulai ya, Dok? dari Delta, Omicron sampai yang ini obatnya ya itu sama ya juga. Dok, tetap pakai antivirus itu ya Dok. Oh, Nah, buat apa harus meriksakan? Oh iya betul. gitu. Karena kan mungkin orang awam kadang berpikirnya, wah ini XBB ki berarti kan obatnya apa didobel apa gimana? Kan sering Dok, mohon maaf Dok, satu pertanyaan yang saya ingat, asitromisin Dok. Iya. Jadi mungkin biasanya kan ada yang memakai asitromisin. Apakah itu diperlukan ya Dok dalam kondisi pasien seperti saat ini ya Dok? Iya, jadi perkembangannya itu kita itu sebenarnya makin tambah ilmunya, Iya, para teman-teman dari kesehatan itu juga termasuk masyarakat Iya, Dok. awam ya. Itu memang dari pandemi itu kita banyak belajar ya, banyak belajar. Nah sebenarnya kalau dulu itu asitromisin itu menjadi salah satu
obat yang intinya ya di samping obat-obat yang lain ya. Nah, itu ya. Sebenarnya kemudian perkembangan terakhir asitromisin itu sebenarnya adalah antibiotik untuk bakteri, tapi punya sifat anti radang, dan ini memperbaiki daya imun. Oh, baik dok. Ya, jadi memperbaiki daya imun. Oleh karena itu sebenarnya asitromisin bukan antivirus. Oh, bukan antivirusnya yang Bukan. diambil ya Nah, dok? sekarang ini kan sudah mulai ditinggal, ya. Jadi nggak perlu. Kalau hanya untuk anti radang dan untuk meningkatkan daya imun, namanya imunodulator ya. Imunodulatornya. Itu ya banyak ya, termasuk vitamin-vitamin tertentu itu juga punya sifat seperti itu. Kenapa harus minum asitromisin? Ya, Iya, nanti betul. khawatirnya malah kebal. Betul. Jadi Ya. memang terkadang teman-teman sejawat, teman-teman sahabat-sahabat ID di luar, jadi setidaknya pada hari ini kita mendapatkan pencerahan bahwa kita tidak perlu lagi minum asitromisin gitu. Terkadang kan kita tahunya dulu ada yang beredar di WA dok, kalau misalkan kena COVID itu asitromisin, kemudian metilprednisolon. Nah, sebaiknya saran saya kepada sobat ID dimanapun Anda berada, kalau misalkan Anda terkena virus ini atau varian dari COVID ini, XBB ini, sebaiknya berobat ke dokter ya dok. Yang paling utama sebenarnya ke dokter ya dok, untuk dicek, karena jangan membeli obat sendiri kan gitu ya dok. Jadi ini yang memprihatinkan kalau sedikit asitromisin. Iya dok, betul. Sedikit asitromisin, nanti lama-lama kebal. Ya. Betul. Kecuali kalau memang ada indikasi ya, ini kok kelihatannya di samping orang ini terkena infeksi virus COVID, juga sepertinya juga ada infeksi bakteri ya, monggo. Tapi kalau hanya murni hanya COVID-19 misalnya ya, apakah itu XBB ya, menurut saya tidak perlu ya masih dok. banyak obat lain yang Ji. sifatnya itu tadi sebagai anti keradangan dan sebagai imunodulator. Baik, Dr. Sudarsono, ada satu lagi. Apakah XBB ini juga menyerang anak-anak dan remaja ya dok? Dan bagaimana terhadap mereka dok? Ya. Akibatnya? Saya kira sama aja ya. Jadi virus ini kan seperti varian-varian sebelumnya bisa menyerang segala usia. Ya, jadi segala usia bisa ya. Jadi kalau dengan gejala yang tidak berbeda, bisa. Saya kira tidak ada bahwa kalau yang XBB hanya orang dewasa, kalau yang Delta dulu misalnya hanya orang-orang yang tidak seperti itu. Jadi semua bisa ya dok? Bisa. Baik dokter, tentunya sahabat-sahabat ID Jawa Timur dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Dr. Sudarsono yang sudah cukup jelas ya pada hari ini, yaitu tentunya kalau kalian sakit harus berobat dulu dok. Jangan memakan antibiotik sembarangan ya dok, asitromisin khususnya. Jadi jangan lagi mulai membeli asitromisin sendiri karena merasa bahwa saya ini COVID. Karena hasil tes antigennya positif misalkan, jangan sekali-sekali lakukan itu karena itu bisa menyebabkan, kalau tidak tahu dosis dan aturannya tentunya akan membahayakan dan juga bikin kebal. Jadi suatu saat nanti kalau kita butuh kita tidak bisa. Bisa suatu ketika memang terinfeksi bakteri dan memang sebenarnya mungkin obatnya ya asitromisin, sudah kebal karena sudah sering berkali-kali harus. Baik dokter, kemudian kalau apakah sama ya dok? Artinya gini, supaya kita terhindar yang dari virus ini, apakah ada suplemen atau mungkin makanan apa dok untuk memproteksi kita supaya tidak terserang gitu dok? Ya sebenarnya itu kan menyangkut ya kalau supaya kita tidak terpapar maka protokol kesehatan. Nah, tapi suatu ketika atau akhirnya terpapar maka benteng utama kita adalah status imun, status kekebalan kita. Nah, status kekebalan kita itu memang bisa salah satunya ya kondisi sehari-hari badan itu seperti apa, kemudian asupan makanan yang bergizi ya. Itu saya kira semua itu adalah faktor-faktor yang bisa memperbaiki atau mempertahankan daya imun kita yang sebenarnya memang pada dasarnya sudah baik ya. Nah, kalau masalah vitamin-vitamin gitu ya sebenarnya vitamin-vitamin yang ada di makanan gitu ya, ada di makanan sehari-hari yang memang sudah bergizi ya sudah cukup. Sudah cukup ya dok ya? Sudah cukup. Misalkan sayur-sayur, buah-buahan seperti pisang, jeruk itu sudah cukup ya dok?
Jadi kalau kecuali kalau ketika misalnya sudah terkena, ya, Betul dok. mungkin tidak ada jalannya kalau kita namanya suplemen kan, Ya, iya betul dok, suplemen. ditambah ya, Iya, tambahan. di samping makanan yang sehari-hari itu sepertinya kalau belum cukup, ada tambahan yang disebut suplemen vitamin, kita nambahin vitamin, ya, dan seterusnya gitu. Oke, baik dok, terima kasih dokter. Dan dokter, menurut dokter apakah perlu ya dok untuk orang awam itu diberikan vaksin lagi sebagai booster, dan juga tenaga kesehatan diberi booster lagi dok untuk mencegah dari ini dok? Ya, memang gini. Jadi booster itu kan sampai jadi sampai yang sekarang ini yang keempat. Keempat, ya. Betul dok. Nah, memang secara teoritis ya, secara teoritis ya perlu ya. Nah, cuma kalau kita lihat ya perkembangan pasien-pasien. Jadi saya itu kadang-kadang kalau merawat pasien ya, itu saya itu kadang-kadang saya amati. Iya dok. Ya, usianya berapa, komorbidnya berapa, ada berapa banyak penyakit penyertanya, kemudian saya lihat orang ini sudah divaksin berapa kali dan sebagainya. Itu saya diam-diam mengamati ya. Jadi memang seperti yang saya katakan tadi bahwa yang sudah tervaksinasi lebih dari 2 kali itu memang tidak bisa mencegah virus masuk karena ketika dia melupakan prokesnya. Tapi memang sakitnya pun kalau sakit hanya ringan. Itu jelas. Sudah jelas jadi ya, jelas. Ya, jadi booster itu kan vaksin itu kan punya masa waktu. Ada jangka waktunya ya dok ya. Jadi oleh karena itu memang perlu booster. Apalagi pandemi ini belum selesai. Iya, belum selesai. Belum ada pengumuman bahwa pandemi berakhir ya dok. Betul, iya betul. Karena memang baik Dr. Sudarsono. Jadi artinya teman-teman Sobat ID dimanapun Anda berada, bahwa kita harus tahu dulu bahwa masa jangka waktu vaksin ini memang ada batas waktunya. Oleh karena itu sebaiknya ya tadi protokol kesehatannya harus ditingkatkan ya dok. Protokol kesehatannya meningkat, kemudian makanannya harus betul. Pola tidur juga ya dok. Pola tidur, olahraga ya, jangan dok, lupa. betul. Olahraga itu juga sangat-sangat membantu ya dok. Kalau dokter menyarankan nih dok pada teman-teman yang sedang menyaksikan podcast kita, olahraga yang paling bisa mereka lakukan artinya dok di sela-sela kesibukan, kira-kira apa ya dok? Ya, jadi sebenarnya kan gini ya, olahraga ya mungkin sebaiknya itu jangan cuma seminggu sekali. Wah iya dok, nggak tiap hari Minggu atau Sabtu ya dok, betul. Paling tidak itu 3 kali lah. Ya, nah itu bentuknya yang paling gampang bisa dilakukan orang, juga tidak perlu peralatan yang khusus, ya cukup ini aja, jogging atau jalan ya dok. Jogging atau jalan ya dok. Tapi harus rutin ya dok, syaratnya ya. Tidak boleh seminggu sekali. Oke Sobat ID dimanapun Anda berada. Jadi olahraga tidak boleh hanya Sabtu saja atau Minggu saja, karena mungkin efeknya tidak signifikan ya dok. Jadi memang tidak ada hasilnya jadinya. Jadi sebaiknya berapa kali dok? 5 kali kah atau 6 kali? Minimal 3 kali dalam seminggu. Oke, minimal ternyata paling tidak 3 kali dalam seminggu. Itu berurutan atau ada jeda ya dok? Misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtunya enggak gitu dok? Atau Senin, Rabu, kemudian Sabtu gitu dok? Intermittent, jadi artinya itu Senin, kemudian mungkin besoknya enggak bisa, mungkin hari Rabunya Rabunya harus, intermittent. Gitu, ya. Itu memang belum ada ya, di mana yang intermittent atau berkelanjutan 3 hari ya kemudian stop gitu ya. Tapi mungkin setidaknya ini pengetahuan baru ya buat teman-teman. Jadi artinya kita kalau olahraga kan nggak bisa nonstop. Ya sudah itu 2 hari aja, selebihnya selesai. Tapi kan sebaiknya mungkin yang sudah sampaikan betul ya dok. Jadi mungkin hari Senin, kemudian Rabu, kemudian hari Sabtu itu jadi ada jedanya. Ada jeda. Minimal 3 kali ya dok. Minimal 3 kali. Itu memang yang memang ada itu. Minimal 3 kali. Ya. Kalau saya sendiri itu tiap pagi. Oh alhamdulillah dok. Cuma dok. aja. Jogging aja. 30 menit dok atau sampai 1 jam dok kira-kira? Saya biasanya cukup 15 menit. Oh 15 menit ya, tapi tiap hari ya dok rutinnya? Kembali, terus mandi, terus siap bekerja. Oh sudah langsung berangkat. Oke dokter, sekarang Nyun Sewu dok, di luar ini sekarang merawat pasiennya kebanyakan di mana ya dok?
Barangkali ada yang mau konsul iya. nih sama dokter nih. Kebetulan saya kan di Rumah Sakit Sutomo itu nggih. kan sebagai apa ya masih dipercaya menjadi ketua Pinire yang Nggih. mengomandoi pasien-pasien COVID yang dirawat oleh semua teman-teman. Nggih. Bukan saya yang rawat langsung, tapi saya ikut mengomandoi, Nggih. melihat tiap hari, tiap pagi. Itu pasien-pasien itu kan dilaporkan tiap pagi. Iya, Walaupun Dok. yang rawat itu bukan langsung saya, mungkin saya ada tapi kan Bapak. Ya, kemudian di rumah sakit luar saya juga merawat sendiri. Gitu nggih, Dok. Nggih. Jadi ya artinya memang sekarang ini perawatan ya itu dari teman-teman itu sudah rata-rata sudah bagus. Gitu ya, Dok? Sudah bagus ya, Dok? Tidak seperti zaman awal-awal Zaman dulu awal, ya. nggih, betul, Dok. Kadang-kadang berlebihan. Kalau sekarang Betul. ini Sudah sesuai protap ya, Dok? sesuai dengan protap. Alhamdulillah, Dok. Minimalis. Nggih, minimalis ya. Tapi hasilnya maksimal gitu ya. Iya, Dok. Terakhir nih, Dok, apakah menurut dokter akankah ada gelombang COVID berikutnya ya, Dok? Jadi kalau kita lihat ini kan kemarin kan ada nih seperti kemarin pada saat virus Delta itu kemudian puncaknya sekitar bulan Juli Agustus. Kalau ini apakah kira-kira juga begitu ya, Dok? Kemungkinan besar. Jadi gini, memang sifatnya virus itu ya beda dengan bakteri, itu cenderung untuk mutasi seiring dengan banyaknya penyakit yang ditimbulkan. Semakin banyak akan semakin terjadi kemudahan untuk bermutasi. Dari situ ya tidak artinya bahwa ada gelombang berikutnya ya tidak menutup kemungkinan terjadi. Kemungkinan terjadi bisa saja. Ya. Jadi kita tidak boleh lengah bahwa wah ini kan sudah nggak ada lah gelombang lagi. Jadi memang COVID-19 ini memang berbeda ya dengan yang dulu-dulu. Itu memang hanya berapa bulan. Ini sudah hampir tahun ketiga. Iya, Dok, betul lagi ya, Dok. Ya, mudah-mudahan aja ya, yang penting ya itu loh, kita bersama prokes tetap ya. Kemudian ada program-program vaksinasi diikuti ya, karena memang saya melihat itu ada beberapa yang pas saya rawat kok belum vaksin Bu, Pak. Ya ternyata dia punya komorbid. Saya belum boleh itu ya. Rata-rata sebenarnya masyarakat itu cenderung ingin divaksin. Rata-rata betul, Dok. Mencari malah mereka. Nyari-nyari. Jadi jarang orang yang menolak itu saya kok belum pernah. Selalu. Cuma kadang-kadang karena ada komorbid tertentu, penyakit tertentu yang dokternya yang merawat selama ini belum mengizinkan. Sebenarnya itu aja. Tapi sebenarnya masyarakat pada umumnya sudah mulai ingin divaksin semuanya. Oke, baik Dok Sudarsono. Terakhir, Dok, closing statementnya yang perlu dokter sampaikan kepada teman-teman di luar di sini yang menyaksikan podcast kita pada hari ini. Iya, terima kasih. Jadi yang penting kita tetap waspada. Ya. Waspada. Untuk kita sendiri, kita jaga kesehatan kita dengan memperhatikan pola makan, ya, pola makan, istirahat yang cukup, olahraga, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian program-programnya pemerintah yang saat ini bahwa prokes itu masih berlaku. Masih harus dijalankan ya, Dok. Kita tidak usah ngikut yang seperti yang di luar negeri misalnya. Sudah lepas. Jangan, buktinya ya naik lagi. Iya, kita tidak usah begitu. Kita sama-sama menyadari. Walaupun kadang-kadang di antara kita itu, ayo nggak usah pakai masker gitu ya. Kita nggak usah. Ya. Ada yang seperti itu saya lihat. Tetap kita pakai masker, apalagi dalam masa-masa sekarang. Ya. Vaksinasi. Ya, program vaksinasi oleh pemerintah ya kita ikuti. Ada booster ya ikut booster. Ya, dan seterusnya. Kalau seperti itu ya, jadi si virus itu nanti sudah tidak punya tempat. Iya, betul. Karena mau ke sana kemari dia sudah pepet ya. Sudah tidak bisa lagi, bentengnya sudah ya, ada. Dia akan mati dan hilang dengan sendirinya. Walaupun tidak menjadi zero gitu, enggak. Ya, selalu pasti ada. Makanya dari pandemik mungkin jadi endemi gitu ya. Baik, Dr. Sudarsono, SPP Konsultan. Terima kasih, Dok, atas bincang-bincang kita pada
siang hari ini. Semoga ini menjadi pencerahan yang sangat luar biasa buat teman-teman di luar sana yang menyaksikan podcast kita pada hari ini. Dan tentunya diingatkan sekali lagi bahwa protokol kesehatan itu wajib ya dok hukumnya. Prokes tetap harus dijalankan, vaksin tetap harus, dan tentunya selain dokter tadi menyampaikan bahwa kita harus tetap makan yang bergizi, olahraga dan istirahat yang cukup, sehingga itu akan meningkatkan imunitas kita. Iya, betul. Gitu ya, dokter. Baik dokter Sudarsono, terima kasih waktunya dan kita akhiri ya dok podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih sobat ID Jawa Timur yang telah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Semoga acara kita ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya, dan saya Mevi Pinky mengakhiri acara kita hari ini dan sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat sore. Selamat sore.